Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Coba kalian amati gambar di atas. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Sekarang, Ustazah bertanya, apa yang kalian lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Ketika bel istirahat berbunyi, kalian pasti akan keluar kelas menuju kantin untuk membeli makanan atau memakan bekal yang kalian bawa dari rumah bersama teman-teman. Ada juga yang bermain saat istirahat. Kemudian, bagaimana sikap kalian saat bermain dengan teman? Tentunya kalian harus bermain dengan rukun ya. Sekarang kalian simak percakapan berikut. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dari percakapan tersebut, apa sih yang kalian temukan? Apakah ada kalimat perintah di percakapan tersebut? Iya, betul. Di situ ada kalimat perintah. Mana ya yang termasuk kalimat perintah? Yang termasuk kalimat perintah adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Selanjutnya ada bawalah tempat bekalmu kembali ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan. Contoh kalimat perintah. Bukakan pintunya. Pergilah ke dapur. Sudah paham anak-anak? Sekarang coba perhatikan gambar imajinatif ini. Di situ ada gambar bukit hijau yang banyak bunganya. Menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Menggambar imajinatif dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Nah, anak-anak, apabila kita ingin menggambar, alat apa yang kita butuhkan? Pertama, buku gambar. Kedua, pensil. Ketiga, penghapus. Selain itu, kita juga butuh alat-alat untuk mewarnai. Apa saja alat untuk mewarnai? Ada krayon, pensil warna, dan spidol. Selanjutnya, kita akan belajar berhitung. Berhitung dengan cara susun panjang dan cara susun pendek. Perhatikan kubus-kubus berikut. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Nah, mengerjakan penjumlahan dengan cara panjang adalah seperti ini. 125 bisa diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian di bawahnya ada 117. Bisa diuraikan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlah dari satuannya ya. Dari yang kanan, 5 ditambah 7 sama dengan 12.
Lalu jumlahkan puluhannya. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Lalu ratusannya. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi sudah ketemu 200 ditambah 30 ditambah 12. Di sini angka 12 kita uraikan antara puluhan dan satuan menjadi 10 ditambah 2. Jadi sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Setelah itu kita jumlahkan nilai puluhannya. Karena di sini ada dua nilai puluhan, yaitu 30 dan 10. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi kita tulis sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Atau bisa kita kerjakan dengan cara susun pendek. 125 ditambah 117. Untuk penjumlahannya, kita jumlahkan dari satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Yang kita tulis di bawahnya lurus dengan nilai satuan adalah 2. Dan angka satunya kita simpan di nilai puluhan. Kemudian kita jumlahkan lagi nilai puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Terakhir yang paling depan, nilai ratusan, kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 242. Hasilnya sama, hanya cara pengerjaannya saja yang berbeda. Bisa menggunakan susun panjang atau dengan cara susun pendek. Kita lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua. Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Kalian bisa perhatikan gambar di samping, tampak Udin dan teman-temannya yang senang bermain lari berpasangan. Perhatikan gerak berlari berikut ini. Kalian ingat di pembelajaran sebelumnya tentang bagaimana cara berlari dan macam-macam berlari. Ada lari pendek, lari panjang, lari berpasangan, lari melewati bilah bambu, lari beranting, dan lain-lain. Kalian lihat permainan apakah yang ada di gambar dan bagaimana cara memainkannya. Ini adalah permainan yang dilakukan oleh Udin tadi, yaitu permainan lari berpasangan. Dan bagaimana cara memainkannya? Cara memainkan permainan lari berpasangan. 1. Siswa harus berpasangan atau 2 orang. 2. Siswa saling bergandengan tangan. 3. Berdiri di belakang garis start atau garis dimulainya berlari. 4. Setelah guru meniup fluit, semua harus lari dengan pasangannya. 5. Dalam permainan ini diperlukan kekompakan untuk berlari bersama pasangan. 6. Pasangan yang tercepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Sekarang bacalah teks ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba, mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dari bacaan ini terdapat kalimat perintah. Mana yang termasuk kalimat perintah dalam bacaan ini?
Iya, betul. Yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Udin dan teman-teman sedang berdoa sebelum mereka pulang sekolah. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Perilaku sesuai sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Sila kedua, bermain dengan rukun, tidak mengejek teman, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Cukup sekian untuk pembelajaran tematik kita hari ini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.